Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Dela Yunda Gelena. Saya Juliani Kusdarmala. Saya Eva Wulandari. Saya Muhia. Kami di sini akan memaparkan sedikit tentang Bank Mandiri. Happy watching! Selanjutnya, Bank Mandiri adalah hasil penggabungan 4 bank yang direstrukturisasi, yakni Bank Bunidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Pasca penggabungan keempat bank ini, Bank Mandiri perlahan melakukan konsolidasi internal. Direktur Utama Bank Mandiri kala itu, Robi Johan, telah melakukan sejumlah langkah restrukturisasi yang cukup besar, diantaranya memangkas 8.000-an pegawai dan menutup 194 cabang. Salah satu momentum yang paling besar yang dialami oleh Bank Mandiri terjadi pada 14 Juli 2003 saat pemerintahan Indonesia telah melepas 20% kepemilikannya di Bank Mandiri melalui skema IPO. Dan hingga saat ini, porsi kepemilikan saham Bank Mandiri hanya sebesar 60% dan sisanya sebesar 40%. Yang ini, krisis ekonomi tersebut telah menghantam sejumlah sektor utama perekonomian, termasuk sektor perbankan. Untuk menanggulangi krisis, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi bank yang dinilai tidak sehat, baik bank umum milik pemerintah maupun bank swasta lewat bantuan Bank Dunia, IDB, dan IMF. Setelah berdiri lebih dari 21 tahun, saat ini Bank Mandiri telah berubah menjadi salah satu konglomerasi keuangan terbesar. Bank Mandiri tercatat memiliki 11 anak usaha yang bergerak di industri keuangan, diantaranya Mandiri Syariah, Mandiri Taspen, Aksa Mandiri, Asuransi InHealth, Mandiri Sekuritas, dan Mandiri Kapital. Tak hanya itu, aset Mandiri itu pun semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2014 aset Bank Mandiri hanya sebesar 855 triliun rupiah, maka pada semester pertama tahun 2019 aset Mandiri sudah mencapai sekitar 1.235 triliun rupiah. Hello guys, pasti di antara kalian gak asing kan dengan bank yang di belakang saya ini? Ya, Bank Mandiri. Tapi pasti di antara kalian banyak yang belum tahu kan mengenai struktur organisasinya. Kalau gitu kita lihat penjelasannya. Negeri, satu hati satu mandiri, kan terus berkarya. Struktur organisasinya itu dimulai dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa komite. Yang pertama ada komite audit, yang kedua ada komite pemantau resiko, yang ketiga ada komite remunerasi dan nominasi, dan yang terakhir ada komite tata kelola terintegrasi. Direksi ini pula dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa komite. Yang pertama ada komite bisnis, yang kedua ada komite aset dan liabilitas, yang ketiga ada komite modal dan anak perusahaan, yang keempat ada komite informasi dan teknologi, yang kelima ada komite kebijakan manusia dan modal, yang keenam ada komite resiko terintegrasi, yang ketujuh ada komite kredit, yang kedelapan ada komite kebijakan dan prosedur, dan yang terakhir ada komite manajemen resiko dan kebijakan kredit. Di Dewan Komisaris dan Direksi selanjutnya ada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. Di bawah Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama itu terdapat beberapa direktur juga. Yang pertama ada Direktur Bisnis dan Jaringan, yang kedua ada Direktur Corporate Banking, yang ketiga ada Direktur Commercial Banking, yang keempat ada Direktur Manajemen Risiko, yang kelima ada Direktur Hubungan Kelembagaan, yang keenam ada Direktur Operasi, yang ketujuh ada Direktur Treasury International Banking and Special Asset Management, yang kedelapan ada Direktur Information Technology, yang kesembilan ada Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia, dan yang terakhir ada Direktur Keuangan dan Produk-produk Bank Mandiri itu ada 3 jenis. Yang pertama itu simpanan, yang kedua itu e-banking, yang ketiga itu kartu kredit. Produk pertama, Bank Mandiri itu berjenis simpanan. Berjenis simpanan itu ada 9 macam. Yang pertama itu Mandiri Tabungan Rencana Rupiah, yang kedua Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah, yang ketiga Mandiri Tabungan TKI Rupiah, yang keempat Mandiri Tabungan Rupiah, yang kelima Mandiri Giro Rupiah, yang keenam Mandiri Tabungan Falas, yang ketujuh Mandiri Giro Falas, yang ke-8 Mandiri Deposito Rupiah, yang ke-9 Mandiri Deposito Asing.
Produk kedua dari Bank Mandiri itu jenis banking. Produk kedua Bank Mandiri jenis banking itu ada 8 macam. Yang pertama ATM Mandiri, yang kedua Mandiri Debit, yang ketiga Mandiri Prabayar, yang keempat Mandiri SMS, yang kelima Mandiri Call, yang keenam Mandiri Internet, yang ketujuh Mandiri Online, yang kedelapan Mandiri Mobile. Produk yang ketiga Bank Mandiri itu jenis kartu kredit. Produk ketiga jenis kartu kredit ini ada 3 macam. Yang pertama Mandiri Mastercard, yang kedua Mandiri Visa, yang ketiga Mandiri JCB. BPK atau BMRI menutup sebanyak 448 kantor cabang dan cabang mikro selama 9 bulan pertama di tahun 2019. Seiring dengan peningkatan digital banking, sepanjang 2018 Bank Mandiri memiliki 2.632 kantor cabang. Jumlah kantor cabang tersebut mengalami penurunan menjadi 2.593 hingga kuartal 3 2019. Kantor cabang mikro Bank Mandiri juga mengalami hal yang serupa, di mana sepanjang 2018 jumlahnya sampai 3.002. Kantor cabang mikro ini turun drastis menjadi 1.882 kantor cabang hingga kuartal 3 2019. Hingga kuartal 3 2019 Bank Mandiri memiliki 18.291 TM. Kalau tetap bisa melayani nasabah di wilayah terpencil, Bank Mandiri akan memanfaatkan agen bank. Alasan inilah yang membuat pembukaan cabang berkurang. Mesin elektronik debt capture atau EDC milik Bank Mandiri sudah bisa digunakan untuk berbagai transaksi, mulai dari tarik tunai, transfer, hingga membeli voucher listrik yang bisa dilakukan melalui agen bank. Dan saat ini ada sekitar 80.000 agen bank, termasuk yang digunakan untuk bantuan sosial atau bansos. PT Bank Mandiri atau Persero Tbk BNRI membukukan laba bersih sebesar 27,5 triliun pada tahun 2019. Laba bersih di tahun 2018. Pertumbuhan kredit Bank Mandiri mengalami penurunan dari 12,4% pada tahun 2018 menjadi 10,7% di tahun 2019. Sementara kredit konsumen rasio bank turun 40. Bisnis kartu kredit dan kredit kendaraan bermotor atau autolan menjadi penyumbang terbesar dengan laju ekspansi masing-masing 20,1%. Menjadi 13,8 triliun dan 9,6% menjadi 34,6 triliun. Sedangkan rasio kredit macet atau non-performing loan atau NPL gross bank turun 42 BPS menjadi 2,33% dibandingkan Desember 2018. Rasio NPL ini merupakan rasio terendah sejak 2017 hingga akhir tahun 2019. Pengumpulan dana murah perseroan tercatat mencapai 600,9 triliun. Pertumbuhan ini bertumbuh pada penghimpunan tabungan sebesar 338,6 triliun. Euro mencapai sebesar 200,5 triliun atau tumbuh 24,9%. Sementara itu, saat ini transaksi lewat jaringan online Bank Mandiri mencapai 560 triliun, tumbuh 6,7%. Secara ini telah memiliki 2,77 juta aktif user. Berdasarkan total aset per Q3 2019, PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI mendapat peringkat kedua se-Indonesia dengan total aset sebesar 1.097.658,366 triliun. PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI juga meraihkan hargaan BI Award 2019 untuk kategori bank konvensional pendukung pengendalian moneter rupiah dan falas terbaik serta bank pendukung pendalaman pasar uang terbaik. Sementara itu, Bank Mandiri Cabang Sorong juga terpilih menjadi kantor bank pengelola kas titipan terbaik. Nah, dari penjabaran tadi, maka dapat kita simpulkan bersama bahwa Bank Mandiri termasuk ke dalam bank umum milik pemerintah karena sahamnya 60% dimiliki oleh pemerintah dan 40% dimiliki oleh publik.